Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, pemirsa? Seorang presiden yang baru dilantik membawa jajaran kabinetnya untuk melakukan pembekalan. Total sudah ada 3 kali pembekalan. Sebelum dilantik, Presiden Prabowo Subianto melakukan pembekalan di Hambalang, tepat di kediamannya di Bogor, Jawa Barat. Kemudian setelah dilantik, melakukan pembekalan kembali bagi jajaran Kabinet Merah Putih yang merupakan pasukan dari Prabowo Subianto untuk melakukan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan berbagai kebijakan yang mulai dari instruksi penggunaan mobil maung, kemudian juga posisi Kementerian Keuangan yang berada di bawah dari Presiden Prabowo Subianto langsung seperti itu, hingga respon positif dan negatif dari masyarakat terkait dengan berbagai kebijakan dan kepemimpinan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lantas bagaimana kita akan mengulasnya berbagai hal tersebut di sorotan utama kali ini bersama saya Andi Rezaldi. Inilah sorotan utama selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja beberapa minggu dilantik oleh pemerintahan dengan kepercayaan dan diberikan amanah oleh masyarakat Indonesia. Ini sudah mulai memberikan berbagai gebrakan. Salah satunya terkait dengan pembekalan yang dilakukan oleh para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk mengulas berbagai hal terkait dengan bagaimana kepemimpinan di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita kembali lagi bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah. Apa kabar, Mas Andi? Alhamdulillah baik Bang Ab. Bang Ab, ini kalau Bang Ab nih, pemberitaan nasional semuanya kemarin memberitakan terkait dengan bagaimana posisi dari Prabowo Subianto yang memberikan pembekalan terhadap jajaran Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Kalau Bang Ab, sebelum kita lebih mendalam lagi terkait hal tersebut, bisa dijelaskan dulu gak Bang, melihat fenomena ini seperti apa Bang? Baik, Mas Andi. Ya, saya melihat memang ya, sejak bahkan sebelum dilantik, Pak Prabowo, eh, optimisme yang terbangun di kalangan masyarakat Indonesia cukup baik, Mas Andi. Oke. Indikatornya bisa kita lihat dari mana? Saya sempat melihat dan membaca hasil SIGI yang dikeluarkan oleh lembaga survei indikator politik, di mana itu diterbitkan dan dipublikasikan sebelum Pak Prabowo dilantik menjadi presiden. Ternyata tingkat keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pak Prabowo nanti ketika akan betul-betul dilantik dan menggenggam kewenangan politik melalui pemilu itu bisa nanti membawa Indonesia akan ke arah yang lebih baik. Dan bahkan tingkat kepercayaannya cukup signifikan secara angka statistik, Mas Andi. Kalau nggak salah itu angkanya sampai di 85,3%. Bahwa publik percaya Pak Prabowo akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Optimisme yang ada dan menggejala di publik ini ketika Pak Prabowo resmi dilantik pada 20 Oktober kemarin, saya melihat dengan segera Pak Prabowo berupaya untuk menjawab optimisme dan rasa kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat. Itu kenapa beberapa indikator untuk mencoba menjawab itu, Pak Prabowo sampai melakukan upaya pembekalan dan penyamaan visi misi hingga 2 kali, Mas Andi. Sebelum resmi dilantik menjadi presiden, Pak Prabowo mengumpulkan semua nama-nama yang akan membantunya dalam kabinet di kediamannya Hambalang dengan emblem Hambalang Retreat. Kemudian setelah dilantik, sehari menjelang Pak Prabowo kemudian mengumpulkan semua kabinetnya di Magelang dengan emblem Magelang Retreat. Ini saya lihat sebagai upaya Pak Prabowo agar ekspektasi yang begitu besar oleh masyarakat bisa dijawab dengan cepat oleh pemerintahan ini, sehingga nanti arah-arah kebijakan yang sudah dijanjikan dalam kampanye bisa kemudian direalisasikan secara cepat. Yang kedua, misalnya upaya Pak Prabowo, saya melihat dengan segera untuk menjawab ekspektasi ini,
Pak Prabowo melakukan konsolidasi kabinetnya yang sudah diupayakan memang sejak sebelum beliau dilantik, sehari atau di hari yang sama ketika Pak Prabowo dilantik, di hari itu pula Pak Prabowo melakukan pengumuman susunan jajaran kabinetnya. Hmm. Biasanya Mas Andi, ketika di Indonesia, ketika seorang presiden baru dilantik, 2 pekan pertama akan disibukkan dengan konsolidasi kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam rangka penyusunan kabinet yang akan berjalan selama 5 tahun ke depan. Pak Prabowo dengan cepat merespon ketika dilantik 20 Oktober di hari yang sama pada malam hari susunan kabinet kerja yang diberi apa namanya nama sebagai Kabinet Merah Putih langsung diumumkan oleh Pak Prabowo. Saya melihat ini juga sebagai upaya cepat Pak Prabowo untuk bisa menjawab ekspektasi yang begitu besar di kalangan publik terhadap apa namanya tingkat kepercayaan nanti Pak Prabowo bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Indikasi berikutnya misalnya Pak Prabowo kemudian yang ini juga cukup mendapatkan apresiasi begitu baik. Pak Prabowo mewajibkan semua jajarannya, baik itu menteri, wakil menteri, kepala badan, untuk memakai mobil dinas yang awalnya kerap kali dipersoalkan karena kita memakai mobil-mobil impor produksi luar negeri, diwajibkan untuk memakai Maung Garuda. Kita tahu produksi mobil Maung Garuda ini dibesut oleh PT Pindad dan ini adalah betul-betul di apa namanya rakit di dalam negeri. Ini tentu langkah yang sangat baik sehingga apa yang dilakukan Pak Prabowo meskipun apa namanya tidak dilakukan dengan publikasi besar-besaran, akan Oke. tetapi kerja nyata atau aksi dengan segera Hmm. itu efeknya jauh lebih baik untuk mendapatkan apresiasi publik. Baik. Langkah-langkah berikutnya misalnya Pak Prabowo mencanangkan dan menegaskan serta mengingatkan secara keras semua kabinet, semua pembantu yang ada di bawahnya jangan pernah mencuri apa namanya uang dari APBN. Ini tentu juga langkah-langkah yang cukup positif untuk menjawab besarnya keinginan apa kepercayaan publik. Dan yang terakhir misalnya kalau kita lihat indikatornya, Pak Prabowo dengan penuh percaya diri kalau kita lihat dalam pidato-pidatonya berkomitmen besar untuk merapikan ASN dan memberantas korupsi. Tentu hal-hal yang kita lihat dalam sepekan awal pemerintahan Pak Prabowo ini Hmm. cukup bisa kalau saya ya cukup menjanjikan dengan rute yang dibangun oleh Pak Prabowo terkait dengan bagaimana nanti jalannya roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan, Mas Andi. Ya Bang Ab, tadi kan Bang Ab sempat menyinggung terkait dengan bagaimana gerak cepat dari Presiden Prabowo Subianto. Yang seperti yang kita sering bahas di sorotan utama ini adalah faktor dari transisi yang dilakukan Prabowo Subianto. Ini sebenarnya sesuai dengan prediksi Bang Ab sebelumnya ya Bang ya. Transisi yang mulus ini Yes. memudahkan dari pemerintahan Prabowo Subianto seperti itu. Tapi kalau saya mau mencermati dari penempatan atau pemilihan lokasi Akmil Magelang Jawa Tengah, ini apa maksud dari Prabowo Subianto memilih lokasi ini? Terlebih yang berita yang pengakuan dari para menterinya adalah ini tidak menggunakan dana APBN Bang Ab, menggunakan dana pribadi seperti itu. Nah, salah satunya apa yang Mas Andi sebut terakhir bahwa kemarin sempat mencuat kabinet Pak Prabowo dalam awal pemerintahannya bermewah-mewah, misalnya dalam hidangan, bernyanyinya dan lain-lain. Ini adalah sesuatu yang dipandang menghambur-hamburkan uang negara. Akan tetapi, ketika kemudian kita semua tahu bahwa ternyata kegiatan itu didanai pribadi oleh Pak Prabowo, kita agak cukup tercengang, Mas Andi. Hmm. Artinya apa? Pak Prabowo selama ini yang memang betul-betul bercita-cita untuk menjadikan bangsa ini bergeliat, kemudian bangkit, memiliki harga diri yang tinggi, bahkan rela mengeluarkan apa namanya material pribadi demi baiknya langkah bangsa ini ke depan. Ini juga menjadi apa namanya poin positif yang perlu diapresiasi dari kerja cepat Pak Prabowo. Kemudian yang kedua, kenapa Pak Prabowo memilih Hambalang? Mas Andi,
salah satu simbol cukup luar biasa yang bisa mengingatkan kita tentang kepahlawanan, tentang heroisme, tentang bagaimana orang harus rela kehilangan kepentingan pribadinya. Lembah Tidar adalah salah satu yang sangat bisa mencerminkan itu. Kenapa? Lembah Tidar itu, Mas Andi, bisa menjadi saksi di mana waktu itu Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan yang begitu kuat terhadap kolonialisme Belanda, bahkan rentang waktunya kalau nggak salah sampai 5 tahun, 1825 sampai 1930-an begitu, Pangeran Diponegoro memimpin eh, pemberontakan dan perlawanan terhadap kolonialisme yang itu eskalasinya sampai hampir 10 Jawa. Makanya perlawanan Pangeran Diponegoro ini sering dikenal sebagai Perang Jawa. Karena ketika Pangeran Diponegoro menggerakkan perlawanan itu, hampir di seluruh sudut Pulau Jawa melakukan pertempuran dalam rangka apa namanya, meneguhkan harga diri, tidak lagi diinjak-injak oleh kolonialisme Belanda. Akan tetapi, Mas Andi, Lembah Tidar juga mengingatkan kita tentang adanya pengkhianatan. Kenapa? Tidak jauh dari Lembah Tidar yang sekarang menjadi lokasi akademi militer untuk menempah perwira-perwira yang akan duduk di posisi jajaran TNI, adalah tempat di mana Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Pangeran Diponegoro dijebak, waktu itu diundang, intinya akan mendiskusikan gencatan senjata antara pemerintah Belanda dan apa namanya Pangeran Diponegoro. Akan tetapi apa yang terjadi di saat bersamaan Pangeran Diponegoro dijebak dan ditangkap oleh Belanda yang awalnya diundang untuk melakukan perundingan, dan dari situ ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, berakhir pula Perang Jawa yang dipimpin oleh beliau. Tentu hal-hal semacam ini menjadi pengingat penting. Itu kenapa Lembah Tidar menjadi nilai strategis untuk mengingatkan kita semua bahwa kita sangat benci penjajahan, kita sangat benci kolonialisme, kita sangat benci penindasan, sehingga pesan ini saya melihat mencoba untuk kemudian disampaikan oleh Pak Prabowo dengan cara pembekalan yang dilakukan terhadap pembantu-pembantunya dilakukan di tempat itu. Bagaimana Oke. heroisme Diponegoro yang melakukan perlawanan dengan serius, bagaimana Diponegoro kemudian harus ditangkap di tempat yang sama karena pengkhianatan, di mana kemudian Pangeran Diponegoro rela menghabiskan waktu, tenaga, energi, bahkan nyawanya untuk melakukan perlawanan. Tentu nilai-nilai ini ingin diupayakan oleh Pak Prabowo bisa dipahami, baik itu oleh kabinetnya, dan juga saya melihat karena ini nanti akan menjadi diskusi publik, juga bisa dipahami oleh masyarakat Indonesia. Mungkin banyak dari generasi milenial akhir dan generasi Z yang tidak memahami konteks-konteks semacam ini. Makanya saya agak cukup secara pribadi juga melakukan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini dengan memilih Hambalang, dengan memilih Magelang, khususnya Lembah Tidar, memori-memori perjuangan, heroisme, nasionalisme, kebencian terhadap penindasan dan penjajahan bisa kemudian menjadi diskursus ulang pada saat ini untuk kembali mengingatkan generasi berikutnya, ini loh momen-momen penting yang salah satunya menjadi tonggak berdirinya Indonesia, dan ini harus menjadi semangat yang terus apa namanya melekat dalam konteks pembangunan Indonesia ke Baik. depan. Dan pesan ini sepertinya sudah cukup baik dan cukup mampu untuk menjadi diskursus publik, sehingga pengetahuan masyarakat terhadap kenapa Lembah Tidar yang dipilih ini bukan soal militeristik, tapi pesan-pesan yang seperti ini saya lihat cukup bisa tersampaikan secara baik, Mas Andi. Baik, Bang Aap, ini menarik kalau kita berbicara soal bagaimana pembekalan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah. Tapi kalau kemarin kan saya juga sempat berangkat Bang Aap ke sana gitu kan. Kalau melihat ini banyak sekali cerita yang menarik di sana, salah satu contohnya adalah kalau berdasarkan video yang beredar dari tim sosial media Prabowo, ini adalah
ketika momen Pak Prabowo ikut latihan baris berbaris di sana dengan dipimpin oleh mungkin pelatih dari Akademi Militer yang sebenarnya pangkatnya mungkin hanya sekedar bintara saja. Ini memimpin jajaran para pejabat seperti itu. Bahkan Presiden Prabowo Subianto yang sekarang sudah bintang 4 seperti itu ini ikut sesuai dengan arahan dari pelatih yang mungkin pangkatnya mungkin lebih jauh lebih di bawah gitu dibanding Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau Bang Aap sendiri melihat fenomena seperti ini bagaimana Bang Aap? Terlebih saat ketika ingin melakukan sebuah kegiatan seperti olahraga, informasinya Pak Prabowo ini datang lebih dahulu dibandingkan jajaran Kabinet Merah Putih. Melihatnya seperti apa Bang Aap? Iya, Mas Andi. Dalam teori kepemimpinan ada salah satu teknik yang dinilai akan memberikan dampak baik terhadap organisasi yang dipimpin. Apa itu? Kepemimpinan partisipatif. Nah, Pak Prabowo sepertinya mencoba untuk menjadikan teori kepemimpinan partisipatif ini sebagai langkah yang akan dipilih dalam melakukan panduan terhadap kabinet selama 5 tahun ke depan. Apa itu indikator kepemimpinan partisipatif? Biasanya sosok-sosok seperti ini akan melebur langsung di tengah pasukannya, bahkan tidak segan untuk seperti yang Mas Andi ceritakan tadi, dipimpin oleh salah satu jajaran TNI yang sebetulnya secara kepangkatan dibandingkan Pak Prabowo yang saat ini sudah dikembalikan martabatnya oleh Presiden Jokowi di bidang kemiliteran, semestinya sangat bisa dihindari gitu. Akan tetapi Pak Prabowo memilih rute itu. Nah, biasanya pemimpin partisipatif, sementara ketika ada sebuah program atau kita analogikan sebuah kegiatan atau pertempuran, maka pemimpin partisipatif akan hadir di tengah-tengah lapangan, kemudian berbaur dengan berbagai macam personil, ikut memecahkan, bahkan ketika harus ada urusan teknis, dia ikut terlibat. Di saat bersamaan, yang bersangkutan akan melakukan komando. Jadi komandonya dilakukan di tengah-tengah organisasi yang sedang dipimpin, bukan kemudian komando dilakukan di tempat terpisah. Dirinya sendiri nanti aman, padahal pasukan yang ada di lapangan nanti menghadapi resiko nyawa. Nah, model-model yang seperti ini saya lihat mencoba, dan kemarin ya, kalau melihat cerita dari Mas Andi, dipraktekkan oleh Pak Prabowo dengan cara yang sangat partisipatif. Baris berbaris ikut berada di tengah-tengah ketika hadir senam pagi yang terdahulu, selain partisipatif ing ngarsosung tulodo, dan itu disebut langsung oleh Pak Prabowo. Tugas pemimpin adalah memberi contoh, dalam peribahasa Jawa ing ngarsosung tulodo. Jadi ketika ada di depan, kedisiplinan, kemudian tepat waktu, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan beberapa hal penting lainnya mencoba langsung ditunjukkan dan diberikan contoh oleh Pak Prabowo. Jika Pak Prabowo hadir terlebih dahulu, tidak mungkin yang lain-lainnya akan enak-enakan tetap ada di tempat tidurnya masing-masing. Tentu hal-hal seperti ini agak cukup baik dalam proses organisasi. Memang terlihat sepele, tapi dampaknya akan sangat cukup luar biasa terhadap pergerakan sebuah organisasi, Mas Andi. Dan Pak Prabowo sepertinya memilih rute ini untuk memimpin kabinetnya selama 5 tahun ke depan. Diawali dengan ditunjukkannya bahwa gue memberikan contoh, saya telah secara partisipatif akan tampil di tengah organisasi, akan tetapi dalam waktu bersamaan Pak Prabowo memegang komando penuh untuk bagaimana roda organisasi ini bisa diarahkan ke tujuan yang telah direncanakan, Mas Andi. Baik Bang Aap, ini selain dari tadi materi yang Bang Aap sampaikan gitu ya, penilaian seperti itu. Ini kalau kita bisa melihat langkah dari Prabowo Subianto ini juga sebagai pembentukan dari karakter, kedisiplinan, agar seluruh jajarannya ini satu frekuensi seperti itu Bang Aap ya. Tapi menarik kalau kita berbicara soal pemerintahan dan gebrakan dari seorang Jenderal Prabowo Subianto yang sekarang jadi Presiden Republik Indonesia. Tapi kita akan lebih membahasnya lebih mendalam, tapi kita harus terpotong jeda dulu Bang Aap. Usai jeda, sorotan utama akan kembali pemirsa. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia.
mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Tentunya kita masih terkait dengan bagaimana era pemerintahan di awal kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto. Masih bersama Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, tadi kita sempat melihat atau membahas terkait dengan bagaimana gebrakan Prabowo Subianto membawa jajaran kabinetnya ke Magelang, Jawa Tengah, tepatnya di Akademi Militer. Tapi kalau kita bisa menilai nih Bang Ab, ini ada beberapa materi yang diberikan oleh Prabowo Subianto ketika berada di Akademi Militer. Salah satunya adalah terkait dengan bagaimana perencanaan pembangunan sampai dengan pelaksanaan birokrasi, kemudian dari pemberantasan korupsi, ini juga ada terkait dengan hilirisasi dan makan bergizi gratis. Ini semuanya dibahas Bang Ab. Kalau melihat dari beberapa materi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto, Bang Ab melihatnya apakah ini sebagai sebuah dorongan bagi Prabowo Subianto menunjukkan bahwa ini loh program prioritas dari kabinet saya, seperti itu? Saya setuju dengan kesimpulan yang dikemukakan oleh Mas Andi bagian terakhir tadi, bahwa ini adalah upaya Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa ini loh program-program unggulan yang akan segera dieksekusi. Namun di luar itu Mas Andi, saya memiliki penilaian tersendiri terhadap langkah-langkah yang diupayakan Pak Prabowo ini. Dalam konteks organisasi, untuk agar organisasi ini bisa terarahkan pada posisi yang ditentukan, maka upaya koordinasi menjadi langkah awal dan menjadi poin penting untuk bisa mencapai itu. Kenapa? Apa yang ada di kepala Pak Prabowo, cita-cita yang sudah menggelayut dengan sebegitu lamanya Mas Andi, 4 kali berupaya ikut kontestasi agar kewenangan politik bisa dicapai di posisi paling tinggi di sektor politik, yaitu Presiden Republik Indonesia. Tentu banyak betul hal-hal yang sudah direncanakan dan ingin dieksekusi oleh Pak Prabowo. Dan saya melihat memang ya keseriusan Pak Prabowo untuk segera bisa melakukan semua wacana dan ide yang telah mengendap cukup begitu lama di benak beliau. Ketika kewenangan itu berhasil dicapai oleh Pak Prabowo, upaya-upaya langkah awal segera dieksekusi oleh Pak Prabowo, termasuk mensinkronkan semua pembantu-pembantunya biar tidak ada nanti kejadian tumpang tindih di antara orang-orang nanti yang akan didelegasikan oleh Pak Prabowo dalam mengeksekusi program-programnya. Apakah ini program unggulan untuk disampaikan publik? Iya, akan tetapi poin penting lainnya adalah ketika nanti program-program ini betul-betul ingin dieksekusi Prabowo, sepertinya Pak Prabowo tidak
menginginkan ada toleransi yang berisiko gagal. Dan itu kemudian Pak Prabowo tidak hanya mengharapkan ini berhasil, tapi memandu dengan secara langsung, secara fisik, secara konseptual, secara rute disiapkan oleh Pak Prabowo. Dan tentu dengan langkah-langkah yang dilakukan seperti ini, saya secara pribadi sejatinya sangat optimis bahwa pemerintahan ini akan berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, hal-hal yang seperti ini yang kemudian ketika kepercayaan publik sampai di angka 85%, bahkan sebelum Pak Prabowo memulai, kemudian Pak Prabowo sudah betul-betul secara resmi dilantik menjadi presiden, dan langkah rute awal begitu terstruktur dan sistematis karena pengalaman beliau dalam melit apa namanya yang sudah melingkupi di dunia kemiliteran. Optimisme baru sepertinya agak cukup relevan jika kemudian makin menggelayut dan makin mengikat masyarakat Indonesia, Mas Andi. Ini langkah-langkah yang saya secara pribadi sangat mengapresiasi, Mas Andi. Satu lagi gebrakan yang terkait dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penggunaan mobil maung Garuda, Bang Aap. Ini kan sebuah hal yang baru. Kita sama-sama kemarin di saat pelantikan Presiden pada 20 Oktober lalu, sama-sama semuanya terkaget-kaget ketika Presiden Prabowo Subianto berangkat dari Kertanegara menggunakan mobil maung. Sempat kita bertanya-tanya, Bang Aap, di studio pada saat live kemarin, ya kan, ini mobil apa sebenarnya, karena kita baru lihat seperti itu. Kemudian setelah pembekalan di Magelang, ini ternyata Prabowo Subianto memberikan instruksi bahwa penggunaan mobil maung Garuda adalah sebagai mobil dinas dari jajaran Kabinet Merah Putih. Bang Aap melihatnya bagaimana, Bang Aap? Saya sendiri agak cukup kagum ya. Pak Prabowo tidak perlu berwacana untuk mengeksekusi sesuatu. Bahkan pada soal-soal yang sebetulnya ini bisa dikapitalisasi secara politik dengan sangat luar biasa. Tapi Pak Prabowo memilih tidak mengkapitalisasi itu, tidak mewacanakan itu sebelum dieksekusi. Bahkan tiba-tiba mobil yang apa namanya dipakai oleh Pak Prabowo, tiba-tiba semua bertanya-tanya, mobil apa itu? Ini impor dari mana lagi? Itu yang mungkin ada di benak kita semua ketika mobil itu sedang dipakai Pak Prabowo. Akan tetapi Pak Prabowo tidak perlu mewacanakan itu, tidak perlu mengembor-emborkan itu, tidak mengkapitalisasi kebijakan yang dilakukan itu. Lebih baik Pak Prabowo langsung mengeksekusi, kemudian ini menjadi diskursus publik. Pak Mas Andi, ini adalah contoh salah satu bagaimana seorang pemimpin yang bisa mengambil kebijakan cepat, apa namanya, wacana tidak begitu penting, akan tetapi eksekusi ketika rencana sudah sangat visible untuk dilakukan, langsung dieksekusi. Salah satunya contoh adalah Garuda Maung Garuda yang dipakai oleh Pak Prabowo. Dan ketika dipakai Pak Prabowo, dengan segera kebijakannya adalah ini juga harus dipakai oleh seluruh jajaran kabinet yang ada di bawah pemerintahannya. Tentu ini langkah yang sangat baik. Belum pernah, Mas Andi, belum pernah, saya garis bawah lagi, hal-hal yang semacam ini biasanya kalau kementerian baru, kabinet baru terbentuk, salah satu diskursus dan isu yang kemudian menjadi perbincangan publik adalah mobil dinasnya apa. Kita tahu bahwa mobil dinasnya ini kita impor dari mana, kemudian spesifikasinya seperti apa, harganya seperti apa, anggarannya menghabiskan berapa. Kalau soal mau Bandung, mau anggaran seberapapun, uangnya tidak akan lari ke luar negeri, Mas Andi. Uangnya juga akan dilakukan untuk melakukan pengembangan perusahaan yang betul-betul itu adalah menjadi soko guru yang itu memang benar-benar perusahaan dalam negeri. Dan ini tentu langkah lagi-lagi yang patut diapresiasi dan memberikan optimisme baru terhadap Pak Prabowo. Tidak perlu wacana yang berlebihan, tidak perlu kapitalisasi citra berlebihan terhadap hal-hal yang akan dieksekusi. Rujukannya selalu pada poin ini bermanfaat atau tidak, bukan ini akan bisa menaikkan popularitas saya atau tidak. Salah satu contoh kalimat saya yang barusan saya kemukakan adalah pemakaian Pak Prabowo terhadap mobil produksi dalam negeri, mobil yang kemudian diulas oleh banyak media sebagai anti peluru, kemudian harganya dengan mobil-mobil setara, mungkin harganya bisa separohnya. Yang paling penting, mobil ini diproduksi di dalam negeri. Ini tentu langkah awal untuk bisa kita berbangga diri, berpatut untuk bisa memiliki apa namanya pride yang berlebih, sehingga berbicara soal mobil,
Indonesia tidak kalah. Apa? Maung Garuda. Sekarang dipakai oleh Prabowo Subianto dan seluruh jajaran kabinet. Di India, Mas Andi, meskipun mobilnya dalam tanda kutip banyak apa namanya, disindir tidak memadai, semua pejabat-pejabatnya juga memakai produksi dalam negeri dalam konteks mobil dinasnya. Dan ini juga menjadi langkah baik. Mungkin Pak Prabowo terinspirasi seperti hal-hal seperti ini, betul-betul keinginannya adalah bangsa ini berdikari, bangsa ini punya harga diri, bangsa ini tidak diinjek-injek lagi bangsa asing, dan itu terus dikemukakan di berbagai forum yang Pak Prabowo pidato di dalamnya. Dan ini juga patut kita apresiasi sebagai langkah apa namanya Pak Prabowo untuk segera bisa membenahi bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan, Mas Andi. Baik Bang Aap, ini kalau bisa dijelaskan ini terkait dengan harga-harga yang tadi sempat Bang Aap sampaikan gitu ya. Kalau berdasar informasi Maung Bandung atau Maung Pindad ini harganya itu 600 juta rupiah. Kemudian kalau yang kita melihat jajaran menteri sebelumnya ini menggunakan mobil Alphard seperti itu dengan harga 1,6 miliar rupiah. Ini berdasarkan hitungan yang sudah dihitung oleh berbagai kalangan akademisi, ini sudah bisa menghemat anggaran negara hingga 109 miliar rupiah. Kalau melihat dari penghematan anggaran yang sampai ratusan miliar ini Bang Aap, apakah ini dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto melihat banyak sekali program prioritas seperti yang tadi kita bahas terkait dengan hilirisasi, kemudian makan bergizi gratis, ini kan membutuhkan anggaran yang cukup besar, makanya anggaran untuk jajaran kementerian ini dipangkas sama Prabowo. Gimana Bang Aap? Kita lihat Mas Andi, apa yang Mas Andi ceritakan menunjukkan satu hal tentang pemahaman yang begitu mendalam Pak Prabowo terhadap situasi tantangan yang dihadapi. Salah satunya melakukan efisiensi terhadap mobil dinas. Tadi Mas Andi memperbandingkan mobil Maung Garuda dengan publikasi yang sudah dihitung oleh banyak kalangan 600 juta. Alphard tadi berapa? 1,6. 1,6. Artinya sepertiga lebih sedikit Mas Andi. Iya. Seandainya pun 1,6 miliar harganya, bagi saya itu pun cukup dan harus dilakukan. Kenapa? Karena nanti uang yang akan dikeluarkan tidak akan lari ke luar negeri. Ketika uang 1,6 miliar Mas Andi dipakai untuk beli mobil Alphard, uangnya kemana Mas Andi? Dalam negeri, keluar. Ke negara produsen. Iya. Ke luar negeri. Jika kemudian 1,6 miliar, seandainya mau Garuda itu harganya segitu, akan tetapi 1,6 miliar per satu unit kemudian itu diberikan ke PT Pindad. Bayangkan Mas Andi, inovasi apa yang bisa dilakukan oleh PT Pindad lagi untuk membangun industri-industri mobil yang lain. Tentu pemodalan-pemodalan ini akan membantu perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk lebih inovatif sehingga upaya-upaya dalam pengembangan sektor bisnisnya lebih memadai. Saya melihat apa yang dilakukan Pak Prabowo ini sebagai apa namanya ya, indikator pemahaman yang cukup utuh terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Dan ini lagi-lagi Mas Andi menunjukkan bahwa ketika kita optimis, ketika kita kemudian merasa bahagia bahwa ada tanda-tanda, ada gejala-gejala, ternyata Indonesia sepertinya akan bisa menjadi negara yang segera berdikari. Belum lagi soal selain mobil, akan swasembada pangan, energi yang itu kemudian langsung digas oleh Pak Prabowo, Mas Andi. Baik Bang Aap, ini kalau berbicara soal Presiden Prabowo Subianto, selain dari gebrakan di awal kepemimpinannya, ini juga banyak sekali kan prediksi dari para pengamat politik, kemudian dari kalangan publik seperti itu. Kalau ketika Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, angan-angan bangsa Indonesia untuk dikenal di kancah internasional ini juga menjadi sorotan Bang Aap. Karena seperti kita ketahui memang pergaulan internasional dari Prabowo Subianto ini cukup baik Bang Aap. Berdasarkan analisis saya Bang Aap, ini ada beberapa prestasi saat Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menhan terkait dengan bagaimana resolusi konflik di Myanmar, terus kemudian juga meningkatnya konflik di Laut Cina Selatan, dan juga melakukan mitigasi dampak dan rivalitas dari antara China dengan Amerika Serikat. Bang Aap melihat dari beberapa prestasi dari Presiden Prabowo Subianto di kancah internasional, gambaran Bang Aap, bangsa Indonesia ini seperti apa ke depannya Bang Aap? Selain pemahaman tantangan-tantangan yang ada di dalam negeri, Mas Andi,
saya melihat Pak Prabowo juga cukup mumpuni pemahamannya dalam kancah dunia internasional. Ya. Indikatornya jelas, jaringan Pak Prabowo cukup leluasa, jaringan Pak Prabowo seperti prestasi-prestasi yang Mas Andi ceritakan, dan untuk kebijakan luar negeri Pak Prabowo sudah terlihat cukup jelas, Mas Andi. Dalam pidato pertamanya ketika dilantik menjadi presiden, Pak Prabowo menyatakan bahwa Indonesia tetap melakukan politik luar negeri bebas aktif. Akan tetapi tidak hanya diwacanakan dalam pidato kenegaraan. Saya melihat sepekan setelah Pak Prabowo dilantik, ternyata upaya ini juga sudah dilakukan dengan serius oleh Pak Prabowo. Contoh-contoh paling sederhana, Mas Andi. Bebas aktif ini ternyata Pak Prabowo yang sekarang dunia memiliki kecenderungan untuk polarisasinya menjadi dua blok besar, di mana blok barat tetap diwakili oleh Amerika Serikat, blok timurnya ada dua kekuatan yang saat ini juga menjadi perbincangan, khususnya Cina dan Rusia. Pak Prabowo dalam konteks mengarungi yang seperti ini, yang agak multipolar ini, kemudian tetap memilih untuk politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dan itu telah dibuktikan terhadap blok-blok timur, Mas Andi, yang saat ini menjadi wajah berseberangannya Amerika misalnya. Pak Prabowo akan mencoba, Indonesia akan bergabung di dalamnya. Contoh paling sederhana, Pak Prabowo akan segera berupaya agar Indonesia bisa masuk ke salah satu organisasi yang disebut BRIC. Ya. BRIC itu adalah akronim dari Brazil, kemudian Rusia, India, China, dan South Africa. Kita tahu bahwa negara-negara yang barusan saya sebut ini dalam konteks kancah internasional, beberapa kepentingannya agak cukup berbeda 90 derajat dengan kepentingan misalnya negara-negara yang dilit oleh negara-negara barat. Indonesia dalam waktu tidak lama berupaya penuh agar Indonesia masuk ke BRIC. Yang kedua, yang ini juga menjadi tanda-tanda upaya untuk tetap bebas aktif, Pak Prabowo akan mengupayakan latihan gabungan militer bersama dengan Rusia, dan ini baru pertama kali terjadi, Mas Andi. Dalam konteks internasional, yang awalnya Indonesia agak cukup sungkan, cukup segan untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki tingkat perbedaan pandangan dengan negara-negara barat, itu nggak cukup berani. Pak Prabowo mengumumkan bahwa dalam waktu dekat Indonesia dan Rusia akan melakukan latihan pertahanan bersama-sama. Tentu ini juga menjadi indikator baik bahwa Pak Prabowo ingin mencoba membangun hubungan dengan negara-negara yang ada di sisi seberang barat gitu. Akan tetapi di waktu bersamaan, Mas Andi, pekan depan ini Pak Prabowo akan berencana melakukan kunjungan ke luar negeri. Tujuan pertama Cina, karena memang sejauh ini hubungan kita dengan Cina cukup baik. Kemudian setelah Cina, kemana, Mas Andi? Akan terbang langsung ke Washington bertemu dengan Presiden Joe Biden. Tentu ini akan menjadi langkah yang cukup strategis. Di satu sisi, membangun hubungan-hubungan dengan China, Rusia tetap dilakukan, yang ini menjadi salah satu poros di seberang Amerika. Tapi di saat bersamaan, hubungan dengan Amerika juga mencoba dilakukan secara diplomasi baik oleh Pak Prabowo, yang pekan depan akan dilakukan kunjungan ke sana. Setelah nanti dari Amerika, Pak Prabowo akan berkunjung ke Peru kalau nggak salah untuk menghadiri KTT APEC. Akan tetapi agenda setelah itu akan bertemu dengan negara yang menjadi motor OECD, yang OECD ini adalah lembaga yang Indonesia kemarin ingin masuk di dalamnya, dan memang tujuan utamanya adalah untuk liberalisasi ekonomi dan politik. Akan bertemu dengan Inggris. Nah, coba kita lihat langkah-langkah Pak Prabowo dengan blok yang menjadi negara-negara yang berhadapan dengan Amerika. Pak Prabowo mencoba untuk tetap berkoordinasi dan melakukan diplomasi secara baik. Upaya latihan gabungan militer bersama dengan Rusia yang akan dilakukan pertama kali, hubungan baik dengan Cina, Indonesia akan ingin berupaya masuk BRIC. Ini adalah langkah-langkah untuk menyentuh blok yang selama ini memang ditengarai kita cukup dengannya. Akan tetapi di saat bersamaan, untuk blok barat, Pak Prabowo kemudian tidak juga menihilkan. Kita akan tetap aktif berkomunikasi dengan
Amerika yang akan segera dilakukan dalam kunjungan luar negeri depan, juga dengan Inggris. Nah, saya melihat upaya Pak Prabowo untuk tetap mendayung di antara banyak karang yang kecenderungan dunia sekarang mulai multipolar ini menjadi terdistribusi kekuatan-kekuatan masing blok-blok dengan banyaknya organisasi-organisasi kawasan. Pak Prabowo mencoba berlayar di antaranya. Baik. Dan kemampuan Pak Prabowo, pemahaman Pak Prabowo terkait konteks internasional yang memadai tercermin dalam kebijakan-kebijakan langsung yang kemudian keputusannya tidak banyak melalui proses diskusi yang cukup panjang, Mas Andi. Sepertinya Pak Prabowo udah firm, udah paham saya harus melakukan A, saya melakukan harus B, dan segera dieksekusi dengan segera. Dan ini cukup menjanjikan untuk mengembalikan martabat Indonesia yang selama beberapa puluh tahun terakhir ini agak cukup meredup di Ya. kancah politik internasional, Mas Andi. Ya, nampaknya kalau dari analisis dari Bang Aap ini artinya singkat saja posisi bebas aktif dari Indonesia nampaknya Prabowo Subianto ingin merangkul semuanya, Bang Aap ya, dan memanfaatkan bagaimana relasinya di internasional. Ini yang diterapkan sebenarnya sih dalam membentuk kabinet merah putih dan bangun bangsa Indonesia. Seperti itu, Bang Aap ya. Tapi Bang Betul. Aap, kita akan membahasnya lebih mendalam lagi usai jeda berikut ini. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional, data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di ibu kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV. Kembali lagi kita lanjutkan pembicaraannya terkait dengan bagaimana optimisme masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Masih dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, tadi sebelum kita terpotong jeda, tadi Bang Ab sempat menjabarkan beberapa rangkaian agenda yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di kancah internasional. Salah satunya adalah KTT APEC di Peru, kemudian juga ada KTT G20 di Rio de Janeiro. Ini kalau Brazil. Bang Ab sendiri memprediksinya apa yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto? Ya, Mas Andi, sebagai presiden yang baru dilantik, tentu memperkenalkan diri terhadap negara-negara sahabat yang telah memiliki hubungan baik dengan Indonesia sangat penting untuk dilakukan. Baik. Hal ini dalam konteks satu memperkenalkan diri bahwa bahwa Pak Prabowo adalah presiden terpilih yang baru menjabat dan dilantik diambil sumpah jabatannya beberapa pekan yang lalu. Kemudian dengan waktu bersamaan Pak Prabowo akan menyampaikan kira-kira
kerjasama yang akan bisa dilakukan di antara kerjasama bilateral yang akan bisa dilakukan di antara kedua negara nanti apa, dan kerjasama baik selama ini yang sudah dijalin, bagaimana nanti proses ke depannya. Tentu hal-hal seperti ini yang akan didiskusikan oleh Pak Prabowo ketika melakukan kunjungan ke luar negeri sepekan mendatang. Nah, hal-hal seperti ini cukup penting untuk dilakukan agar kita dalam dunia internasional juga memiliki peran yang strategis. Tidak hanya untuk kepentingan internasional, karena ini juga nantinya akan sangat berkepentingan dengan interest di dalam negeri. Tentu hal-hal semacam ini menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo. Makanya negara-negara yang akan dikunjungi pertama kali saya melihatnya cukup terseleksi dengan baik. Dua blok ini terwakili, Mas Andi. Blok yang ada di BRIC pertama yang akan ditemui Pak Prabowo adalah Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Cina. Tentu ini akan menjadi representasi bahwa Pak Prabowo, Indonesia memiliki hubungan yang cukup erat dan cukup baik dengan Cina. Kedua, kemudian yang akan dikunjungi oleh Pak Prabowo, Amerika Serikat. Tentu selama ini Amerika Serikat dengan Indonesia memiliki kerjasama yang cukup erat di berbagai hal, termasuk di pertambangan, kemudian di ekonomi, bagaimana kemudian strategi pembangunan Indonesia banyak dipengaruhi oleh Amerika, dalam konteks ini Berkeley selama masa Orde Baru. Tentu hal-hal yang seperti ini akan menjadi diskusi lebih panjang. Nah, Pak Prabowo saya melihat mengirimkan pesan, memperkenalkan diri, dan bagaimana kemudian hubungan Indonesia selama 5 tahun ke depan ini menjadi diskusi awal yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Seandainya nanti ada sesuatu hal yang diperoleh melalui diskusi-diskusi yang akan dilakukan Pak Prabowo dalam kunjungannya, tentu ini akan di follow up total oleh kabinetnya. Jadi posisi ini yang saya melihat sedang diupayakan oleh Pak Prabowo, memperkenalkan diri dan membicarakan ulang terkait posisi Indonesia dan apa nanti yang akan bisa dilakukan di antara negara-negara yang dikunjungi ini, kerjasama seperti apa, baik itu di sektor ekonomi, politik, ke depannya, Mas Andi. Bang Ab, sedikit saja, ini pernah gak skala survei Indonesia melakukan survei atau penilaian terhadap bagaimana situasi geopolitik internasional, Bang Ab, jika dikorelasikan dengan kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto? Ya, memang SSI pernah melakukan perekaman terhadap ketegangan global ini. Pertama, apakah itu nanti akan berimplikasi terhadap Indonesia? Mayoritas masyarakat Indonesia memang menengarai bahwa ketegangan yang terjadi di dunia internasional saat ini akan berdampak pada Indonesia. Perang yang terjadi di Timur Tengah, kemudian konflik Laut Cina Selatan di antara 5 negara yang posisinya persis di utara Provinsi Kepulauan Riau itu juga akan berimplikasi secara langsung terhadap Indonesia. Nah, implikasi ketegangan global terhadap Indonesia ini tentu harus dikelola. Waktu itu kemudian saya mencoba, waktu itu Pak Prabowo belum juga menjadi calon presiden, belum juga terpilih. Saya tanyakan itu kepada responden, kepada masyarakat Indonesia, siapa kira-kira tokoh yang kemudian bisa menjawab ketegangan-ketegangan yang di dunia internasional ini ketika nanti imbasnya dirasakan langsung oleh Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia memang menyebut nama Prabowo Subianto adalah sosok yang memiliki potensi besar kita bisa menghadapi akses dampak dari ketegangan politik global. Dan survei yang saya lakukan mungkin 8 sampai 9 bulan sebelum Pilpres ini digelar, gitu ya Mas Andi ya, itu ternyata terkonfirmasi ketika Pak Prabowo menjadi presiden. Pemahaman Prabowo Subianto terhadap kompleksitas hubungan internasional dan konteks kancah politik internasional ternyata membuat Pak Prabowo cukup simpel untuk mengambil keputusan serta kebijakan apa yang akan dia lakukan ketika terpilih menjadi presiden. Dan sepekan setelah dilantik, Pak Prabowo sudah punya rute total untuk kemudian bagaimana bersikap di kancah dunia internasional, dan itu mulai dieksekusi pekan depan, Mas Andi. Nah, harapan dan ekspektasi besar yang ada di masyarakat Indonesia ketika menyebut nama Prabowo Subianto sebagai sosok yang cukup memiliki potensi besar bisa menangani akses dampak ketegangan politik global yang cerminannya itu setahun yang lalu, Mas Andi, ternyata ketika Pak Prabowo terpilih, hal itu bisa terkonfirmasi bahwa memang Pak Prabowo memiliki
kemampuan yang cukup mumpuni dalam pemahaman politik internasional, dan ketika jabatan resmi itu telah disandang oleh Prabowo Subianto, proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan dieksekusi cukup simpel diputuskan oleh Baik. Pak Prabowo, dan ini adalah tanda-tanda baik, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kalau kita melihat bagaimana dari tadi kita berdiskusi apa saja gebrakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto, mulai dari pembekalan para menterinya di Magelang seperti itu, kemudian dari penggunaan mobil dinas Maung yang mendapatkan respon cukup baik dari publik, kemudian juga terkait dengan bagaimana lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto pada pekan depan ini juga mendapatkan sorotan yang cukup positif dari publik. Bahkan ada, kalau kita bisa sebut Bang Ab, ini terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto terkait dengan Kementerian Keuangan yang dibawahi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, ini dinilai sebagai komposisi yang sangat pas Bang Ab. Kemudian juga ada survei yang mengatakan juga kepercayaan publik terhadap Kabinet Merah Putih mendapatkan respon yang sangat positif dan tinggi atas segala berbagai kinerja yang mungkin akan dilakukan seperti itu Bang Ab. Namun ini juga terkait dengan ada positif, ada hal negatifnya juga Bang Ab. Ini juga berkaitan dengan banyaknya kritikan yang disampaikan oleh beberapa tokoh seperti itu Bang Ab. Tapi kalau bisa dijelaskan Bang Ab, sebenarnya kritikan ketika ingin disampaikan oleh sebuah tokoh, ini kritikan itu supaya membangun itu bagaimana Bang Ab? Ya, Mas Andi, kalau kita telah ada literasi-literasi yang beredar di dunia akademik, kritik itu secara garis besar kita bisa kelompokkan menjadi dua. Kritik yang bersifat konstruktif dan yang bersifat destruktif. Kenapa ada pengelompokan ini? Karena memang kadang-kadang kritik ini dalam demokrasi adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bahkan di beberapa negara diwajibkan. Konsep oposisi itu adalah konsep yang kemudian mewadahi kritik untuk diformalkan. Kritik itu penting. Pandangan berseberangan dari sebuah pandangan tertentu ini penting untuk dikemukakan. Kenapa? Karena dalam teori agar kita bisa tumbuh berkembang menjadi sosok yang lebih kuat atau lebih maju atau mendapatkan poin-poin menuju sesuatu yang lebih sempurna, maka proses dialektika pasti perlu untuk dilalui. Di mana ketika ada orang punya pandangan A harus berbenturan dengan pandangan B, ini kemudian akan saling berbenturan yang nanti akan menghasilkan pandangan D, yang biasanya pandangan ini jauh lebih baik dibandingkan pandangan A dan pandangan B. Atau dalam konsep teori dialektik disebut sebagai tesis akan berbenturan dengan antitesis. Ketika ini kemudian berpadu dengan begitu cukup dengan diskursus yang benar, maka dia akan menimbulkan kesimpulan sintesis yang biasanya sintesis ini posisinya akan jauh lebih baik daripada tesis dan antitesis yang ada sebelumnya. Nah, terkait kritik itu juga penting dalam konteks demokrasi. Namun kadang-kadang Mas Andi, kritik itu ada yang dalam dunia psikologi yang bersifat destruktif. Salah satu konsep yang mungkin sering kita dengar itu adalah toxic kritik Mas Andi, atau kritik beracun gitu. Apa itu kritik yang beracun? Kritik beracun ini biasanya dilakukan dengan upaya tanpa dasar atau dengan kalimat-kalimat yang keras. Atau toxic kritik ini dilakukan dengan tanpa pertimbangan memadai, dalil-dalil argumentasi yang lemah, atau bahkan mengada-ada. Nah, konteks-konteks kritik yang semacam ini tentu tidak akan cukup baik bagi kita sebagai negara demokrasi. Kritik penting, tapi kemudian yang dilembagakan sebagai oposisi itu juga penting dalam demokrasi. Akan tetapi kritik atau oposisi jika kemudian semangatnya didasari oleh asal beda, maka ini akan menjadi implikasi yang serius buruk bagi tatanan sebuah organisasi, Mas Andi. Toxic kritik ini kenapa kemudian bisa muncul, Mas Andi? Biasanya orang-orang yang memberikan kritik dengan toksik ini, dengan kritik beracun ini, biasanya Mas Andi ya dilatar belakangi oleh karena dia narsis gitu. Apa itu narsis? Karena dia merasa yang gitu, merasa yang itu merasa yang terbaik, merasa yang terpinter, merasa yang terhebat, merasa yang ini ini. Sikap narsis ini biasanya memiliki kecenderungan untuk seseorang mengeluarkan kritik. Bahkan seandainya di kepalanya tidak ada dalil dan argumentasi mapan, kritik akan tetap dilontarkan, dan ini cukup berbahaya. Nah, toxic kritik ini juga kadang-kadang keluar jika kemudian ada landasan dendam yang berada di dalamnya. Jadi
karena ada dendam di dalamnya. Yang penting semangatnya beda dengan orang yang akan dikritik gitu. Apapun yang dikeluarkan itu yang penting dikeluarkan. Yang penting si apa namanya yang dikritik itu terlihat seolah-olah buruk aja di mata yang lain. Dan ini sangat tidak sehat dan dalam konsep ini adalah sangat beracun. Latar belakang berikutnya toksik kritik ini, Mas Andi, itu karena di latar belakangi sosok-sosok ini memiliki sifat julid, kedengkian, iri yang tidak berujung. Nah, hal-hal yang semacam ini akan selalu menimbulkan pada kritik-kritik yang cukup mengada-ada, mencari-cari, yang kadang-kadang kalau kita telaah secara substansial menjadi tidak memadai. Dan yang paling berbahaya Mas Andi, kritik ini karena dilatar belakangi menunjukkan eksistensi seseorang itu yang penting eksistensinya tetap mapan. Jadi untuk mengangkat eksistensinya, ini mirip-mirip dengan narsis gitu Mas Andi, bahwa biar dia tetap berada di kancah, diingat oleh orang. Cara dia untuk tetap mencari panggung itu adalah dengan mengkritik. Bahkan dengan risiko kritikannya itu dianggap sangat tidak bermutu. Nah, ini juga Baik. berbahaya bagi berlangsungnya pembangunan demokrasi ke depan, Mas Andi. Baik, Bang Ab, ini kalau tadi sebenarnya saya ingin menanyakan terkait dengan beberapa kritikan seperti itu, Bang Ab. Salah satunya adalah ketika pembekalan di kabinet di Magelang seperti itu, ada yang menyebut ini adalah bentuk militeristik. Namun tadi di segmen sebelumnya itu sudah terjawab oleh Bang Ab. Tapi yang saya mau soroti ini bukan hanya sekedar dari Presiden Prabowo Subianto atau Kabinet Merah Putih saja yang mendapatkan kritikan seperti itu. Ini juga ada salah satu yang dilontarkan oleh tokoh masyarakat, bisa kita bilang seperti itu. Ada Bang Refli Harun melalui akun YouTube-nya, ini yang mempertanyakan fungsi atau kehadiran dari tim atau ketua tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran Bang Dasko ketika pengumuman Kabinet Merah Putih di istana seperti itu. Ini mempertanyakan posisinya di sana sebagai apa, Bang Aap? Kalau Bang Aap mencermati kritikan yang disampaikan oleh Refli Harun, bagaimana Bang Aap? Ya, ini apa saya sempat baca itu dan saya sempat nonton kritik-kritik yang dikeluarkan oleh kritik. Tidak hanya terkait mempertanyakan posisi Dasko, kritik-kritik yang lainnya terkait yang dilakukan Rafli juga saya Ya. banyak mengikuti. Tapi khusus yang ditanyakan oleh Mas Andi tadi, memang kadang-kadang melihat apa yang dikemukakan oleh Rafli di beberapa titik agak cukup mencengangkan bagi saya. Misalnya kita lihat pertanyaan dengan mempertanyakan khusus posisi Sufmi Dasko Ahmad ketika mendampingi Pak Prabowo dalam mengumumkan Kabinet Merah Putih itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak betul secara ketatanegaraan. Saya sudah nonton itu. Namun sebetulnya begini Mas Andi ya, saya melihat kritik terkait yang dikemukakan Refli Harun ini terhadap Sufmi Dasko Ahmad, dia mengeluarkan argumentasi bahwa kalau seandainya posisinya sebagai wakil ketua DPR maka tidak layak berada di situ. Kemudian kalau posisinya ketua harian Partai Gerindra juga tidak layak seperti apa berada di sisi itu. Namun saya melihatnya begini Mas Andi ya. Kita harus tahu bahwa Sufmi Dasko Ahmad ini selain menjadi wakil DPR RI, selain ketua harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko juga menduduki posisi yang sangat strategis dalam konteks melakukan transisi kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo Subianto. Sufmi Dasko Ahmad ini adalah ketua tim gugus tugas sinkronisasi Prabowo Gibran. Yang salah satu fungsinya selain melakukan transisi adalah melakukan penyusunan kabinet yang akan membantu Pak Prabowo. Makanya itu ketika proses-proses audisi kalau bahasanya catwalk politik yang dilakukan Pak Prabowo, sosok penting yang ada di belakang situ saya mencermati memang Sufmi Dasko Ahmad. Nah, bahkan ada informasi bahwa siapa-siapa nanti yang ingin bertemu dengan Pak Prabowo terkait dengan penyusunan kabinet, maka pintu gerbangnya adalah Sufmi Dasko Ahmad. Nah, posisi strategis Sufmi Dasko Ahmad dalam penyusunan kabinet ini, dalam proses transisi, tentu menjadi bagian penting Pak Prabowo untuk tetap menjaga kabinetnya menjadi zaken,
kemudian mencoba mengagregasi, menyerap aspirasi-aspirasi, yang itu semuanya filter utamanya ada di Sufmi Dasko Ahmad. Memang Mas Andi, jabatan tim gugus tugas transit Prabowo Gibran berakhir ketika Prabowo Subianto dilantik. Akan tetapi ketika kemudian Pak Prabowo meminta Sufmi Dasko Ahmad mendampingi dalam pengumuman kabinet Merah Putih, ketika Pak Prabowo minta itu, saya memikirkan bahwa ini adalah hal yang sangat wajar. Kenapa? Nanti ketika Pak Prabowo membutuhkan informasi penting terkait susunan kabinet yang akan diumumkan, Sufmi Dasko Ahmad sebagai sosok yang begitu memahami dalam konteks proses pembentukannya, tentu ini akan sangat dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Sehingga saya sebetulnya bisa memahami Pak Prabowo meminta Sufmi Dasko Ahmad untuk mendampingi dalam pengumuman selain Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebetulnya hal-hal semacam ini bagi saya agak cukup receh untuk dipersoalkan. Akan tetapi lagi-lagi tadi Mas Andi, kita telah membahas bahwa toksik toksik kritik atau kritik-kritik beracun itu yang kadang-kadang dilandasi oleh beberapa hal narsistik, kemudian terus mencoba mempertahankan eksistensi, bahkan dilatar belakangi oleh dendam, iri, dengki, maka kadang-kadang poin-poin yang dianggap tidak begitu signifikan untuk dikritik dikemukakan. Saya bisa memberikan salah satu contoh toksik kritik ini seperti yang dilakukan Refli Harun dalam konteks ketika mempertanyakan posisi Sufmi Dasko Ahmad saat mendampingi Prabowo Subianto dalam pengumuman kabinet. Sepertinya kita cukup trivial untuk mempersoalkan ini. Trivial itu adalah kalau dalam matematika Mas Andi artinya bernilai nol, atau dalam bahasa Gen Z itu receh. Jadi sehingga kritik yang yang dikeluarkan oleh Refli dalam konteks Sufmi Dasko yang mendampingi Pak Prabowo ini bukan hal-hal yang sangat substansial Mas Andi. Dan saya melihat kalau kita tarik ke belakang secara kesejarahan Pilpres, memang Refli Harun kan kecenderungannya berada di pendukung Anies Baswedan. Dan kalau kemudian Refli Harun mengeluarkan kritik apapun terkait Pak Prabowo, tentu ini menjadi sebuah kewajaran. Tapi saya berharap dengan tingkat kemapanan intelektualitas yang dimiliki oleh Refli Harun, seyogyanya memberikan asupan kritik yang bersifat konstruktif. Apa itu? Bisa mengurai persoalan-persoalan yang memang sedang melingkupi bangsa Indonesia. Premis-premisnya bisa dimapankan dalam posisi-posisi yang sesungguhnya, sehingga nanti ketika Refli bisa mengurai premis-premis persoalan yang memang sedang dia kritik, nanti akan bisa ditarik silogisme atau kesimpulan yang cukup mapan, sehingga nanti tanpa Refli memberikan solusi dengan segera bisa dipahami ini alur kerangka kritiknya. Nah, sebagai kalangan intelektual yang memiliki kemapanan pemahaman dunia akademis, kritik harus didasari oleh premis-premis yang nanti sebetulnya sebagai bahan pokok untuk mengambil upaya silogisme atau penarikan kesimpulan, sehingga nanti persoalannya bisa terbeber dengan nyata. Bukan lagi kemudian menggunakan argumentasi-argumentasi yang bersifat trivial, karena ini juga akan dengan sendirinya menunjukkan bahwa kualitas Refli sebagai seorang akademisi dipertanyakan. Semangatnya saya berharap ke depan kritik dilakukan tidak hanya dengan semangat yang penting beda, tidak dilandasi oleh sikap narsistik, tidak dilandasi oleh karena sempat berkompetisi dan kemudian harus kalah, dan itu yang terus mendasari kritik yang dilanjutkan, agar kritik yang dilakukan bisa berkualitas, bisa mengurai persoalan secara lebih jelas, sehingga premis-premis penyusunan kritiknya, silogismenya nanti bisa ditarik dengan sederhana dan tepat. Saya berharap dengan background-background yang cukup tepat yang dimiliki oleh misalnya Refli dalam konteks kritik Sufmi Dasko yang ada di belakang Pak Prabowo, tidak lagi dilakukan di masa-masa depan. Saya menyetujui kalau kritiknya soal bagaimana misalnya Refli juga mengkritik penggunaan kop negara terhadap menteri yang baru dilantik kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi. Saya cukup setuju dengan kritik-kritik semacam ini. Semestinya kritik yang dicari adalah kritik-kritik yang memang persoalannya bisa diurai seperti ini, Mas Adi. Bukan kritik-kritik dengan argumentasi yang diada-adain, yang kemudian itu lagi-lagi saya sebut akan berimplikasi pada
nilai yang tidak substansial dan hanya bersifat trivial atau receh atau dalam dunia matematika bernilai nol. Bang Ab, ini kalau melihat kemarin kontennya Bang Refli Harun ini terkait dengan bagaimana posisi Sufmi Dasko Ahmad dalam pengumuman kabinet kemarin beberapa waktu lalu tersebut. Kemudian juga sempat diurai juga oleh Bang Refli Harun bagaimana posisi kedekatan. Ini seperti di compare antar satu sama lain bagaimana Fadlizon yang seharusnya lebih dekat dengan Prabowo Subianto. Kemudian Sufmi Dasko ini kalau beneran dekat harusnya dia yang menjadi Mensesnek seperti itu. Ini kan seperti yang kita pernah bahas Bang Ab, ini Sufmi Dasko Ahmad mendampingi Presiden dan Wapres dalam pengumuman namun namanya juga tidak disebut di sana. Ini juga sudah pernah dibahas seperti itu, sudah ada jawabannya dari Bang Aap, tapi ini juga dibahas oleh Bang Refli Harun nih di kontennya tersebut. Ini kalau menilainya, melihatnya bagaimana Bang Aap? Iya, saya juga mempertanyakan kok tiba-tiba misalnya Refli melakukan analisis cukup erat dengan cukup khusus gitu membahas Sufmi Dasko Ahmad. Namun saya juga setelah berpikir jauh cukup bisa memahami Mas Andi. Kadang-kadang semakin tinggi pohon menjulur ke atas maka semakin kencang pula terpaan angin yang akan dihadapi. Dan memang Sufmi Dasko Ahmad ini adalah sosok yang disinyalir memiliki kekuatan dan pengaruh yang cukup besar. Akan tetapi benar kata Mas Andi tadi, Refli juga mempertanyakan, kok juga belum mendapatkan posisi strategis dalam jabatan-jabatan politik ya? Nah, ini juga sisi-sisi lain yang dikeluarkan oleh Refli bahwa sebetulnya saya tidak tahu apa yang melatar belakangi oleh Refli, tapi mungkin karena pengaruh kuat yang dimiliki oleh Sufmi Dasko Ahmad menjadikan posisinya banyak mendapatkan sorotan. Salah satu contohnya adalah Refli Harun yang tanpa ada angin, tanpa ada Badai. hujan, badai begitu, tiba-tiba membahas ini secara khusus. Saya tahu bahwa ini semangatnya adalah karena dulu mungkin ya asumsi pribadi saya, kritik-kritik semacam ini dikeluarkan sebagai upaya untuk tetap berada di sisi seberang Pak Prabowo. Sehingga persoalan-persoalan receh, trivial yang ada di sekeliling Prabowo pun dipersoalkan. Nah, saya berharap ke depan hal-hal seperti ini agak dikurangi dengan background Bang Refli ini adalah sosok yang cukup terhormat secara intelektual, cukup mapan secara akademik, sehingga nanti apa-apa yang dibahasnya, saya berharap juga substansinya itu mencerminkan background yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Tidak lagi mengemukakan hal-hal trivial, tidak lagi mengada-ada sesuatu yang argumentasinya sebetulnya sangat tidak rasional jika kemudian itu ditelaah secara pendekatan rasional. Bahkan kadang-kadang kalau kita dekati dengan posisi logika saat pikir itu lebih mendekati di situ. Saya berharap hal-hal yang seperti ini segera dihindari sehingga nanti saat seandainya pilihan menjadi oposisi itu yang akan ditempuh, maka urailah kritik sesuai dengan hal-hal yang substansial yang memang betul-betul merugikan keuangan negara. Ini akan berbahaya dalam konteks negara ke depan. Bukan hanya soal bagaimana ketika Pak Prabowo membutuhkan informasi sosok penting yang memang mengetahui itu, kemudian Pak Prabowo melakukan pengumuman kabinet, kemudian Pak Prabowo meminta yang bersangkutan untuk mendampingi, yang seperti ini dipersoalkan. Betul-betul trivial, receh, dan bernilai nol, Mas Andi. Baik Bang Aap, terima kasih banyak. Ini sayangnya pembahasan sebenarnya enak dilanjut lebih panjang lagi Bang Aap. Cuma karena terkendala terbatas waktu seperti itu. Tapi yang pasti kita harapkan berbagai kritikan ini kita harapkan dari pemerintahan Kabinet Merah Putih ini tidak anti kritik seperti itu ya. Dan kita juga berharap. Saya sedikit Mas Andi menambahi bahwa kritik sangat penting bagi demokrasi. Ya. Kritik dalam kelembagaan disebut sebagai oposisi. Dan ini dalam konteks demokrasi menjadi hal yang kadang-kadang bisa diwajibkan. Namun saya hanya sebagai kalangan akademik, bagi orang-orang yang punya background mapan di sektor akademik, kritik harus dibangun dengan pendekatan-pendekatan rasional dan sesuai dengan kaidah-kaidah akademik. Bukan asal-asalan trivial, lagi-lagi bernilai nol dan receh. Cukup Mas Andi.
Baik Bang Ab, ini artinya kritikan diharapkan tetap ada namun tidak bernilai nol dan juga secara kontekstual seperti itu ya. Kritikannya terhadap kebijakannya itu mungkin bisa diterima dan memang kalau kritikan seperti yang Bang Ab sampaikan gitu ya, demokrasi memang membutuhkan kritikan. Kalau tidak mendapatkan kritikan bagaimana kita tahu yang salah dan yang benar seperti itu. Baik Bang Abdul Hakim MS selaku Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, terima kasih banyak Bang Aap sudah mau mampir di Sorotan Utama. Nanti kita bertemu lain di waktu yang lain Bang Aap ya. Salam sehat Bang Aap. Makasih Mas Andi. Ya pemirsa, kalau kita berbicara bagaimana kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto ini banyak sekali gebrakannya seperti itu, mulai dari pembekalan para menteri di Magelang, Jawa Tengah, kemudian juga bagaimana penggunaan mobil maung hingga mendapatkan respon positif dari masyarakat dan ada hal yang negatif juga dari beberapa kritikan yang disampaikan oleh para tokoh seperti itu. Namun kita harapkan apapun respon positif dari masyarakat, kritikan pun yang disampaikan oleh beberapa pihak ini tentunya kita harapkan sebagai langkah upaya seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia lebih baik ke depannya. Pemirsa, Sorotan Utama akan kami akhiri bersama saya Andi Rezali dan kita akan bertemu lagi di waktu lain hari. Mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.